Good morning, student. Hi, how are you today? I hope you're fine. Today we going to continue our math lesson. For today, our topic is scale of map, skala peta. The aim learning for today, you can represent the scale of the map for comparison. Hari ini, secara khusus, Bulia akan mereview kembali dan memperdalam tentang skala peta, menyatakan skala peta dalam bentuk perbandingan. Okay, let's review. Are you remember ways to change the unit on the unit conversion? Anak-anak masih ingat cara mengubah satuan, khususnya dalam satuan panjang, gitu ya? Caranya kita membuat tangga satuan, tangga konversi satuan. Nah, tangganya seperti ini. Masih ingat apa saja urutannya? The order is kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter, panjangnya, begitu ya? Oke. Setiap tangga ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai kilometer tidak sama dengan nilai meter. Nilai meter tidak sama dengan sentimeter. Dan sebagainya. Contohnya begini. Kalau Bulia mau meminta kamu untuk menyebutkan berapa tinggi badanmu, misalkan kamu mengatakan tinggi badan saya 150 Bulia. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan 150, Bulia akan bertanya dalam satuan apa? Kalau kamu mengatakan 150 meter, apakah Bulia percaya kalau tinggimu 150 meter? Oh no, bukan. Tidak mungkin 150 meter. Oh, 150-nya sentimeter Bulia. Oh, berarti kalau kita menyatakan sebuah angka itu akan berarti jika ada satuan di belakangnya. Kalau seperti tadi, 150 itu harus ada satuannya di belakangnya, sentimeter atau satuan yang lain. Kalau Bulia mau menyatakan 150 cm, berarti kalau Bulia mau menyatakan dalam meter misalnya, berarti berapa? Oh, sekarang kita coba lihat. Setiap turun satu tangga pada tangga konversi ini, maka kita harus apakan? Kalikan 10. Berarti setiap turun 1, misalnya dari tadi ya, dari meter ke desimeter. Setiap turun dari meter menjadi desimeter harus Bulia kalikan 10. Berikutnya nanti kalau turun lagi, kalikan 10 lagi, kalikan 10 lagi, dan seterusnya. Begitu berlaku dari mulai kilometer, kalau jadikan hektometer, kalikan 10. Kalau jadikan dekameter lagi, kalikan 10 lagi, kalikan 10 lagi, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau itu turun Bulia, bagaimana kalau diubahnya naik? Kalau naik berarti dibagi 10. Jadi, kalau seperti Bulia katakan tadi, tinggi badanmu 150 cm, mau dinyatakan dalam meter misalnya. Oh, mau dinyatakan dalam meter berarti naik. Oh, dibagi 10, lalu dibagi 10 lagi. Oke, kita lihat contohnya. Ini hanya untuk mereview dulu ya. Contohnya, 2 km kita menyatakan dalam meter. 2 km berapa meter, Bulia? Oke, posisinya kilometer di sini ya. 2 km mau dijadikan meter. Meternya ada di sini. Berarti kita harus turun berapa tingkat? 1, 2, 3. Oh, berarti 2 km jadikan hektometer kalikan 10. Berarti 20. Jadikan dekameter. 20 kali 10 lagi 200. 200 dekameter jadikan meter. Kalikan 10 lagi. 200 kali 10, 2000. Berarti 2 km sama dengan 2000 meter. Next. Sekarang 50 meter. 50 meter posisinya di sini. Mau dijadikan dekameter. Dekameter posisinya di atasnya. Berarti harus naik tangga. Naik tangganya berapa banyak? 1 kali. Berarti 50 meter, 50 angka 50 ini kita naik ke dekameter. Naik 1 tingkat dibagi 10. Berarti 50 dibagi 10 sama dengan 5 dekameter. Next, 3 meter. 3 meter mau dijadikan sentimeter ya.
3 meter dijadikan sentimeter. Meternya ada di sini, sentimeternya ada di bawah. 1, 2, turun 2, berarti 3 meter jadikan desimeter kalikan 10, 30. Turun lagi 1 kalikan 10 lagi, berarti kalikan 10 lagi berarti 300 cm. Next. 7.000 dekameter dijadikan kilometer. 7.000 dekameternya di sini mau dijadikan kilometer. Naik 2 tingkat. Naik 2 tingkat. Berarti 7.000 dibagi 10. Jadi 700. Dari hektometer naik lagi. 1 lagi dibagi 10 lagi. Berarti jadi 70. Nah, kira-kira begitu ya anak-anak ya. Masih ingat? Sudah ingat? Okay, good. We're going to continue. Now, scale of map. Skala peta. Anak-anak, biasanya skala peta itu digunakan sebagai perbandingan antara gambar dengan sebenarnya. Contohnya begini. Bulia tidak akan bisa menggambar denah. Misalnya Bulia mau membuat rumah. Nah, rumahnya Bulia maunya tingginya, lebarnya berapa? Tidak mungkin Bulia akan membuat gambar rumah yang sama persis seperti yang Bulia inginkan ukurannya. Contohnya maunya 2 lantai. 2 lantai misalnya kita buat 8 meter. Apa mungkin dibuatkan gambar yang tingginya rumahnya 8 meter? Tentu tidak. Namanya gambar pasti lebih kecil dari ukuran. Nah, untuk sebagai pembanding antara gambar dengan peta, gambar dengan sebenarnya, maka kita membuat skala. Nah, berarti skala sendiri itu apa? Oke, sekarang perhatikan. Misalkan ada sebuah denah, gambar rumah. Di situ tertulis skalanya 1/100. Oke, 1/100. Artinya apa? Artinya kalau gambar ini skalanya 1/100, artinya bahwa setiap 1 cm pada gambar, jadi kalau Bulia mengukur 1 cm pada gambar ini, itu artinya mewakili 100 cm sebenarnya. Ingat satuannya cm ya. Skala itu satuannya cm. Jadi setiap 1 cm yang Bulia gambar di sini, di gambar ini, itu mewakili 100 cm sebenarnya. Jadi kalau gambar denah atau gambar peta atau gambar pakai skala itu tidak ngawur anak-anak. Jadi kalau setiap 1 cm 100 ya berarti kalau mau sebenarnya 200 ya berarti berapa? Ya 2 cm dan kelipatannya. Begitu ya. Jadi Bulia ulangi, skala 1/100 ini itu berarti setiap 1 cm pada gambar itu sama dengan equal ya, sama dengan 100 cm actually. Berarti sama dengan 100 cm pada keadaan sebenarnya. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke. Bulia beri contoh. Height of the house on the plan is 5 cm. What is the actual height of the house? Tinggi sebuah rumah pada denah, ya itu namanya plan, itu berarti denah gitu ya. Jadi kalau insinyur membuat planning ya, denah namanya. Kalau tinggi rumah pada denahnya dibuat 5 cm. Nah, skalanya kita pakai yang 1/100 ini. Pertanyaannya, berapa tinggi rumah itu sebenarnya? Oke, sekarang kita coba lihat ya, skalanya 1/100, oke? 1/100 artinya 1 cm pada denah sama dengan 100 cm keadaan sebenarnya. Nah, sekarang yang diketahui, pada denah tingginya 5 cm. Oke, pada denah itu 5 cm. Nah, 5 cm pada denah itu berarti kalau di skala 1/100, berarti kalau 1 cm pada denah sama dengan 100 cm sebenarnya. Nah, sekarang kalau di denahnya 5, berarti berapa sebenarnya? Oh, kita lihat saja begini. 1 menjadi 5 itu diapakan? Dikali. Kali berapa? Kali 5. Berarti ini juga harus diperlakukan sama. Harus dikali 5 juga. Jadi 100 dikali 5 adalah 500. Artinya kalau 5 cm pada
denah, itu berarti tinggi sebenarnya adalah 500 cm. Oke, begitu ya anak-anak ya. Boleh pakai logika, kalau masih bisa pakai logika loh. Kalau skalanya 1:100, berarti setiap 1 cm kan 100 cm. Kalau digambar 5 cm, berarti itu ya 500 cm aslinya, begitu ya. Nah, so the actual height of the house is 500 cm. Jadi tinggi sebenarnya dari rumah itu adalah 500 cm. Atau, nah misalnya biasanya rumah itu tingginya nggak dinyatakan dalam sentimeter Bu ya, tapi dalam meter. Oh, berarti kita ubah dari 50 cm kita ubah menjadi meter. Caranya seperti tadi, 500 cm itu berarti naik berapa banyak? Naik 2 kali. Ke desimeter dibagi 10, desimeter ke meter naik lagi 1, berarti dibagi 50 dibagi 10 lagi, berarti 5 meter. Oke. Next, masih gambar yang sama misalnya, masih denah, tetapi sekarang kita buatnya skalanya 1:200. Artinya apa? Setiap 1 cm pada denah sama dengan 200 cm sebenarnya. Oke? 1 cm on picture equal 100 cm actually. The actual height of the house is 6 meter. What is the height of the house on the plan? Tinggi sebenarnya sebuah rumah adalah 6 meter. Nah, tinggi sebenarnya 6 meter. Lalu pertanyaannya sekarang berapa tinggi rumah itu pada denah? Sekarang kalau Bulia balik gitu ya. Berarti caranya sama. Skalanya 1:200. Oke, 1:200. Artinya setiap 1 cm pada denah sama dengan 200 cm pada sebenarnya, pada keadaan sebenarnya. Nah, sekarang yang kita ketahui adalah tinggi sebenarnya. Berarti di bagian yang sebenarnya ini yang kita tahu ya. Oh, berarti sebenarnya 6 meter. Oke. Nah, tapi perhatikan, skala itu selalu dinyatakan dalam senti. Oke, skala itu selalu dinyatakan dalam senti. Berarti kalau ini masih dalam satuan bukan sentimeter, harus diubah dulu menjadi sentimeter. 6 meter menjadi sentimeter. Lihat tangga konversi lagi. Meter menjadi sentimeter, turun sebanyak 2, berarti kalikan 10 lagi. 6 kali 10 kali 10, berarti 600. Oke, ini sudah dalam senti ya. Oke. Nah, 200 menjadi 600. Berarti dikalikan 3. Betul ya? 200 menjadi 600 itu kalikan 3. Sama. Berarti 1 harus kamu kalikan 3 juga jadi 3. Jadi, kalau 600 pada tinggi sebenarnya, maka tinggi pada denah harus sama dengan 3 jika skalanya 1:2. So the height of house in the plan is 3 cm. Oke. Next, masih scale of map. Sekarang Bulia balik. The actual height of house is 18 meter. Drawn on a plan with a height of 6 cm. What is the scale of the plan? Tinggi sebenarnya dari sebuah rumah adalah 18 meter. 18 meter tinggi sebenarnya. Digambar pada denah dengan tingginya di denah adalah 8 cm. Nah, pertanyaannya sekarang berapa skala pada denah tersebut? Berapa skalanya? Karena gambar denah nggak boleh ngawur, berarti harus ada skala ya. Harus ada ukuran yang pas. Oke? Skala itu apa tadi? Skala itu adalah perbandingan antara gambar dengan sebenarnya. Berarti kalau pada denah itu, karena ini yang diketahui tinggi, anak-anak tidak harus tinggi ya, ini ukuran, untuk semua ukuran ya, mau tinggi, mau lebar, mau panjang, dan seterusnya ya. Height on plan to actual height. Berarti perbandingan, skala itu perbandingan antara tingginya pada denah dibandingkan dengan tingginya sebenarnya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Tinggi pada denah adalah 6 cm and then actual height is 18 meters. Nah, ingat
Bulia ingatkan, skala selalu dalam satuan sentimeter. Berarti ini sudah satuan sentimeter, tidak perlu diubah. Yang ini masih dalam satuan meter, tidak boleh tetap dalam satuan meter, harus sama-sama sentimeter. Ubahlah menjadi sentimeter. Meter ke sentimeter turun 2 tingkat. Jadi dikalikan 10, kalikan 10 lagi. Berarti nolnya bertambah 2. Oke, ini sudah sama-sama sentimeter. Nah, berarti 6 banding 1800. Ingat, perbandingan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Oke, harus paling sederhana. Ini sudah selesai Bulia belum? Ini sudah perbandingan, sudah, tetapi belum dalam bentuk paling sederhana. Harus disederhanakan. Masih ingat bagaimana cara menyederhanakannya? Dibagi angka yang sama. 6 dan 18 sama-sama bisa dibagi berapa anak-anak? Bisa dibagi 6. Berarti dibagi 6. 6 dibagi 6. Oke, 1. 1800 dibagi 6. Berarti 18 dibagi 6 berapa? 3. Tinggal tambahkan nolnya 2. Berarti 1 dan 300. So, the scale of the plant is 1 to 300. Jadi, skala pada denah tersebut adalah 1 banding 300. Oke? Sampai di sini mengerti ya? Oke. Next. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Anak-anak kalau pernah membuka peta, biasanya kita tahu lokasi kita ada di mana, posisi kita ada di mana. Misalkan kamu yang suka bulu tangkis, oh sedang ada pertandingan antara gitu ya. Misalnya antara Indonesia dan Indonesia dengan Filipina. Oh, mau ditanya Filipina sebelah mana, Bulia? Yo, tidak bisa dikatakan sebelah kanan kiri, tidak ya. Lihatnya dari mana? Dari peta. Nah, peta itu menyatakan gambar dari sebuah wilayah. Nah, contohnya ini adalah peta wilayah. Nah, peta wilayah Jakarta gitu ya. Peta wilayah di Jakarta. Nah, ini dinyatakan dengan skala, perhatikan, ada skalanya supaya kita tahu setiap kali melihat peta ini, oh ini ke sini misalnya. Loh, ini antara Depok dengan Cibinong kok cuma 1 cm toh Bulia? Mungkin nggak sih jaraknya 1 cm? Nggak sampai selangkah, ya nggak mungkin ya. Itu dinyatakan dalam skala. Nah, perhatikan skalanya 1 banding 1.750.000. Jadi artinya apa? Setiap 1 cm pada peta ini itu mewakili 1.750.000 cm sebenarnya. Oke, atau kalau mau dinyatakan ya berarti setiap 1 cm pada peta itu mewakili, dijadikan kilometer supaya lebih mudah, boleh. Jadi 175 km sebenarnya. Kalau dijadikan 17,5 maaf. 17,5 karena naik 5 gitu ya. Oke. 17,5 km. Nah, sekarang coba anak-anak. Supaya mempermudah kamu untuk menentukan perbandingannya, kita buat singkatannya saja. Misalnya S kita buat untuk menyingkat skala. JP jarak pada peta, JS jarak sebenarnya. Oke, S skala jarak pada peta, JP jarak sebenarnya adalah JS. Nah, sekarang lihat. Skala itu 1 banding 1.750. Artinya, kalau Bulia membuatkan rumus segitiga, Bulia buatkan rumus segitiga ini untuk mempermudah kamu. S skala, ya, skala. S itu skala tadi ya. Skala itu adalah perbandingan antara 1 banding 1 itu tadi apa? Jarak pada peta. Oke, jarak pada peta dibanding 1.750.000 itu berarti jarak pada sebenarnya. Nah, artinya Bulia buatkan rumus segitiganya begini. Skala itu sama dengan jarak pada peta dibanding atau dibagi jarak sebenarnya. Loh, dari mana taunya? Ya berarti setiap kali turun itu berarti dibagi gitu ya. Setiap turun dibagi. Kalau begini ke samping berarti dikali. Contohnya begini nih. Bulia mau menentukan cara menentukan skala, ya, persamaannya skala. Skala adalah, nah,
pada rumus segitiga ini kan ada skala, ada jarak peta, jarak sebenarnya. Jadi kalau Bulia mau tahu skala, berarti Bulia tutup bagian yang rumus yang skala ini, ditutup. Oke, ditutup dulu. Berarti dilihat rumusnya tinggal apa? JP dan JS. Oh, dari JP ke JS turun, berarti jarak pada peta dibagi jarak pada skala. Jarak pada peta dibagi ya, jarak pada skala. Nah, begitu mengerti ya? Nah, sekarang kalau Bulia mau tahu jarak pada peta. Nah, sekarang jarak pada peta itu adalah yang ini, JP. Berarti yang Bulia tutup adalah jarak pada petanya, JP-nya Bulia tutup. Oke, tinggal mana rumusnya? Berarti persamaannya tinggal skala dan jarak pada sebenarnya, jarak sebenarnya. Berarti skala kali jarak sebenarnya, karena sama-sama di bawah, gini ya. Oke, sekarang kalau jarak sebenarnya, berarti yang Bulia tutup yang mana? Jarak sebenarnya ditutup. Nah, jarak sebenarnya ditutup, jadi rumusnya atau persamaannya adalah jarak pada peta dibagi skala. Oke, sampai di sini mengerti ya? Itu cara menggunakan persamaan. Sebenarnya tidak harus hafal. Pokoknya tahu skala itu berarti perbandingan antara jarak pada peta dibandingkan jarak sebenarnya. Kamu tinggal membuat rumus segitiga sendiri ya. Oke. Contoh penggunaannya. Ini adalah sebuah peta. Peta yang sama tadi ya, 1:1.750.000 cm. Nah, pada peta tersebut jarak antara Karawang dengan Bekasi adalah 2 cm. The distance of Karawang and Bekasi on map is 2 cm. Ini ya, pada mapnya 2 cm jaraknya. What is the actual distance between Karawang and Bekasi? Berapa jarak sebenarnya antara Karawang dan Bekasi? Ya, kamu jangan mengatakan jaraknya 2 km. Dari mana? Ngawur. Kenapa? Karena skalanya bukan itu. Sekarang kita coba cari ya, bagaimana cara membaca peta ini. Tadi masih ingat skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Ini rumus segitiganya. Jadi kalau kita mencari, what is the actual distance? Actual distance itu berarti jarak sebenarnya. Berarti kita tutup jarak sebenarnya. Nah, berarti rumusnya tinggal jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta dibagi skala. Oke? Sekarang kita coba cari ya. Oke, jarak pada skala berarti jarak pada peta dibagi skala. Jarak sebenarnya adalah 2 cm. Oke, 2 cm. Dibagi dengan skala. Anak-anak skalanya 1:1.750.000 atau boleh juga bisa menyatakan jadi 1/1.750.000 begitu ya, sama artinya. Kamu sudah diajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berarti 2 cm skalanya dibagi 1/1.750.000. Lah, kalau begini bagaimana caranya, Bulia? Kamu sudah belajar ketika kita belajar pecahan. Ini dari pembagian begini ya. Dari pembagian ini sama dengan pecahan. Pembagian pecahan berarti yang 2 cm-nya tetap 2 cm. Ini dibagi pecahan 1/1.750. Dibuat jadi perkalian. Nah, jadi kalau dijadikan perkalian akan lebih mudah ngitungnya daripada 2 cm dibagi 1 per ini. Susah sekali gitu ya. Jadi dijadikan perkalian, jadi perkalian ini penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut dibalik. Jadi 1.750.000 dibagi 1. Kalau begini sudah tahu ya? Sudah. Ingat satuannya harus cm. Ini juga tadi cm. Berarti sama-sama cm. Sekarang kita kalikan. 2 dikali yang ini pembilang dengan pembilang, penyebutnya tetap di bawah 1, dibagi 1, semuanya dibagi 1 tidak berubah. 2 cm dikali 1.750 hasilnya sama dengan 3.500.000 cm. Berarti jarak antara Karawang dan Bekasi kalau di peta 2 cm sebenarnya adalah 3.500.000 cm. Lah, menyebutkannya susah banget toh Bulia. Nah, supaya lebih mudah mengucapkannya, biasanya dinyatakannya dalam kilometer pada jarak sebenarnya. Oh, jadikan kilometer berarti naik berapa? Naik 5. Naik 5 dibagi
10-nya 5 kali, berarti nolnya berkurang berapa anak-anak? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 35 km. So, the actual distance of Karawang and Bekasi is 35 kilometers. Oke. Next, ini misalnya kita tentang Salatiga, ya. The distance of Bundaran Salatiga and Taman Kota on map is 8 cm. The actual distance is 4 km. What is the scale of map? Nah, misalnya nih, jarak antara Bundaran Salatiga dan Taman Kota Salatiga. Taman Kota Salatiga ada di mana sih? Bendosari itu ya anak-anak ya, di Jalan Lingkar ya. Pada peta itu jaraknya 8 cm. Oke, dibuatkan peta Salatiga. Pada peta itu Bundaran Salatiga dan Taman Kota kamu hitung pakai penggaris jaraknya 8 cm pada peta. Apakah betul 8 cm? Tidak ya. Nah, sebenarnya ternyata jarak antara Bundaran Salatiga dan Taman Kota itu sebenarnya 4 km. Nah, pertanyaannya berapa skala peta itu gitu ya. Oke, sekarang kita pakai rumus segitiga tadi ya, masih dengan rumus segitiga. Kalau ditanya skala, berarti kita tutup S-nya. Berarti jadi jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Masukkan jarak pada peta berapa? 8 cm dibagi jarak sebenarnya berapa? 4 cm, kilometer, sorry. Nah, padahal ingat skala itu harus dalam satuan apa anak-anak? Sentimeter. Kalau harus satuan sentimeter harus diubah menjadi sentimeter. Yang mana yang harus kita ubah? Yang 8 ini tidak, karena ini sudah sentimeter berarti tidak usah kita ubah karena sudah dalam satuan sentimeter. Berarti ini harus kita ubah, kilometernya jadi sentimeter. Kilometer ke sentimeter. Ingat tangga konversi. Turun 5 kali, berarti nolnya ditambah 5 dikali 10-nya sebanyak 5 kali. Berarti 8 cm dibagi 400.000 cm. Oke, sampai di sini mengerti ya? Lalu, caranya ini sudah perbandingan, tapi belum paling sederhana. Ingat, perbandingan itu selalu harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Sederhana itu berarti dibagi angka yang sama. 8 dan 400.000 itu sama-sama bisa dibagi 8. Bagilah dengan angka 8 dan 8. Berarti 8 dibagi 8, 1. 400.000 dibagi 8 adalah 50.000. Sama-sama satuan senti ya. Jadi, ini sudah 1:50.000. So, the scale of map is 1 to 50, 100 scales ya. Jadi, skalanya adalah 1:50.000 pada jarak sebenarnya. Oke? Mengerti sampai di sini ya? Oke, itu tadi Bu Lia sebenarnya hanya memperdalam materi kamu pada pertemuan sebelumnya yang scale diagram ya. Tetapi lebih spesifik pada skala peta. Ingat, skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dalam satuan sentimeter. Oke, dan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih sudah memperhatikan. Ingat, tetap semangat belajar. Kalau ada videonya disimak dengan baik karena tujuan Bapak Ibu Guru memberikan kamu video pembelajaran supaya kamu mendapatkan ilmu. Oke? Selamat belajar. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk latihan soal yang scale of map. Oke? Keep healthy, keep on fire. See you in the next time. Bye-bye. God bless you.